Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan part kedua perjalananku bersama dengan bus medali emas dari Jakarta ke Malang nih. Tentunya kalian udah nonton kan untuk part pertamanya? Bagi teman-teman yang belum nonton part pertamanya, untuk linknya aku taruh di deskripsi. Boleh nih kalian mampir dulu ke part pertama biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang penting dong tentunya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja menuju ke part keduanya. Perjalanan kali ini akan kita mulai dari Tol Cipali nih. Sebentar lagi bus akan masuk di rumah makan, kalau nggak salah sih rumah makan Singgalang yang ada di Cikedung. Untuk teman-teman yang belum tahu, daerah Cikedung itu merupakan salah satu sentral rest area bagi beberapa bus ya. Misalnya di rumah makan Singgalang, rumah makan Taman Selera, dan beberapa rumah makan lainnya. Jadi emang nggak cuman bus kita aja atau bus medali emas yang berhenti di daerah Cikedung, tapi juga ada beberapa bus-bus lain. Bagi teman-teman yang bingung Cikedung itu di mana, ya biasanya sih aku nyebutnya Cikamurang ya. Aku nggak tahu sih itu daerahnya sama atau beda, tapi gerbang tolnya gerbang tol Cikedung, tapi untuk rumah makannya ada di Cikamurang. Mungkin teman-teman yang tahu antara Cikamurang dengan Cikedung, boleh nih info-info di kolom komentar. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus medali emas dari Jakarta menuju Malang sudah tiba di tempat servis makan, yaitu Rumah Makan Singgalang Jaya. Nah, ini pertama kalinya juga teman-teman aku ke Rumah Makan Singgalang Jaya.
Karena di daerah Cikedung ini aku biasanya ke tempatnya Sinar Jaya tuh. Sampai lupa aku namanya, padahal sering banget. Sama Indorasa. Indorasa itu tempatnya Handoyo, terus PO Raya dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Dan kali ini PO Raya nggak di Indorasa deh, aku lupa di mana. Begitu, teman-teman. Pokoknya itulah ya. Terus kita di sini 30 menit, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin ada ke kamar mandi, kamar kecil, musola juga dipersilakan. Terus juga jangan lupa untuk menukarkan kupon makan kalian ya, teman-teman. Ini belum apa-apa udah disambut sama skoteng. Yuk kita langsung aja masuk dan kita gas. Baik, teman-teman, ini untuk tempat servis makannya ya. Masuk, terus di sana bisa kalian tuker tiket, lalu juga tinggal ambil ramesan, teman-teman. Mantap betul. Yuk kita langsung aja makan ya. Wah, wangi banget di sini. Keren. Baik, teman-teman, saya udah mengambil lauk makan saya. Tada, banyak banget ya. Jadi ada sayur, bihun, ayam sama telur, terus sama sambel. Nah, yang pasti teh hangat, teman-teman. Jangan pernah dilupakan, teh hangat adalah penghangat tubuh di saat kedinginan di bus. Nah, aku terkejut, teman-teman, karena tadi aku sempat bilang gini kan, Mbak, ini lauknya boleh boleh cuma satu atau boleh dua-duanya. Terus mbaknya bilang dua-duanya aja, Mas. Waduh, karena bilangnya kayak gitu, kita gaskan, teman-teman. Dapat 2 lauk, telur dan ayam. Selain itu juga kalau misalnya di servis makan lain ya, teman-teman, kadang telur atau ayam itu cuma boleh satu aja, tapi kalau di sini itu boleh dua-duanya. Jadi ini perbaikan gizi banget sih. Menurutku ini pelayanan makan yang oke banget. Tadi udah dapat snack yang banyak, terus juga dapat lauknya boleh 2, dan semuanya ini boleh ambil sendiri loh, teman-teman. Itu kan keren banget ya. Apalagi tehnya juga tadi kalian bisa request, boleh tehnya teh dandang atau teh sosro. Terus juga kalian bisa panas ataupun nambah es. Ini keren sih, sumpah. Ini baru pertama kalinya aku dapat servis makan yang kayak gini ya. Ternyata mantap juga ya naik medali emas ini. Keren sih. Yuk kita langsung makan aja, nggak perlu banyak cincong. Waktunya nggak banyak, teman-teman. Gas, kita makan. Baik, teman-teman, untuk bus yang udah masuk di rumah makan Singgalang Jaya ini ada medali emas Malang Merak ya. Ini dari Merak. Kemarin rencananya mau naik yang ini, tapi kayaknya waktunya nggak nyanda. Akhirnya milih yang berangkat dari Ponpin, yaitu yang ini, teman-teman. Ini rutenya Tangerang, Jakarta, Malang. Sedangkan yang ujung sana itu dengan bodi Avante, tentrem. Waduh, ini lagi-lagi aku nggak dapet Avante ya. Setelah sekian purnama, aku pengen banget naik Avante, sampai sekarang belum kesampaian, teman-teman. Dan yang Avante itu Jakarta, Malang. Begitu. Sedangkan saya dapat yang Jetbus. Sejauh ini sih perjalanannya mengasyikkan, teman-teman. Banyak hal-hal yang di luar dugaan saya, kayak misalnya snack yang banyak, lalu juga makanannya yang bebas. Itu tuh kayak wow, ternyata medali emas salah satu PO yang bisa dibilang underrated. Karena setiap denger Jakarta Malang itu kita dengernya kayak GHTS, kayak M-Trans dan lain-lain sebagainya yang baru-baru, yang viral-viral. Sedangkan medali emas kayaknya harus bisa di blow up sih. Maksudku pelayanannya luar biasa banget, teman-teman. Tapi kayaknya kita harus kayak orang-orang harus mencoba bus ini gitu loh. Karena saya tidak mau merasakan kegembiraan sendirian, teman-teman. Saya harus mengajak kalian untuk merasakan kegembiraan ini. Lagi-lagi, teman-teman, saya ditemukan dengan bus Avante. 1 PO, 1 jurusan, tapi saya nggak dapat lagi. Ini untuk kesekian kalinya saya kecelek tidak dapat Avante, teman-teman. Bahkan aku pun nggak tahu kalau misalnya ternyata medali emas pakai Avante juga ya.
Kalau tahu gitu saya ngincer body ini nih, yang Avante H8. Keren banget sih. Karena saya belum pernah naik Avante, teman-teman. Mentok-mentok Laksana yang SR atau Panorama. Terus Jet Bass, Nusantara Gemilang. Malah yang Avante Tentrem ini belum pernah, teman-teman. Waduh. Mungkin teman-teman yang tahu info lain Avante boleh dong, biar saya bisa cobain juga untuk body Avante ini. Thank you guys. Iya. Abang bisa. Abang selerde miringane. Kali mas. Iya. Setelah kurang lebih 30 menit kita istirahat di rumah makan, bus pun kembali diberangkatkan. Setelah ini kita bakalan full tol hingga ke daerah Manahayo. Nah, nanti kita ikutin aja teman-teman untuk videonya, karena emang di rute Jakarta Malang, khususnya di bus Medali Mas ini, itu rutenya cukup unik karena kita nggak bakalan full tol hingga Malang. Kita nanti bakal lewat jalur Pantura juga. Menarik banget kan? Nah, maka dari itu jangan di skip teman-teman, diikuti terus video ini hingga selesai. Tengah pojok kanan, pojok kiri.
Saat ini bus udah keluar dari jalan tol dan berada di daerah Jombang. Di daerah Jombang ini permulaan untuk kita akan via Pantura nantinya. Jadi kita dari Jombang ini akan menuju ke utara ke daerah Lamongan. Nanti dari Lamongan sampai ke Surabaya itu kita bakalan via Pantura nih. Wih, aku udah penasaran banget sih sama jalur ini karena bisa dibilang aku itu lewat sini biasanya naik motor. Nah, kali ini kita bakalan naik bus. Kayaknya untuk di jalur Jakarta Malang via Jombang Lamongan ini aku juga baru pertama kali nih lewat. Semoga ya perjalanannya lancar dan tentunya nggak ada kendala ya. Pengalaman baru, aku jadi seneng banget sih. Jadi nggak bisa tidur. Asli deh, ini sensasi naik bus kalau misalnya nggak di jalan tol itu beneran beda. Kalian bisa seru-seruan, kalian bisa dapet feel ketika busnya menyalip kendaraan di depannya, atau kalau misalnya busnya lagi lewat jalanan yang bumpy, itu feelnya emang beda. Dan skill driver tentunya beda banget ya ketika di dalam tol dan di luar tol. Emang kalau misalnya di luar tol itu skillnya itu sangat dibutuhkan gitu ya. Sedangkan kalau di dalam tol kan cenderung lempeng-lempeng aja nih. Paling ya nggak cuman paling sih, tapi emang sangat penting. Kalau di tol itu perbedaannya sangat penting menahan ngantuk ya. Sedangkan biasanya kalau adrenalin kita naik, misalnya ketika lagi di luar jalan tol, adrenalin naik itu ngantuknya hilang. Itu sih berdasarkan aku pengalaman naik motor ya teman-teman. Mungkin bapak driver punya pengalaman yang berbeda juga. Tapi jujur via jalan arteri aku excited banget tentunya, dan ya berharap nanti ada beberapa hal yang menarik ya, tapi tidak merugikan begitu.
Gak terasa sebentar lagi bus akan memasuki daerah Lamongan. Nah, aku bakalan ngasih tahu nih sedikit impresi dari naik bus ini. Mungkin bagi teman-teman yang udah biasa naik dari Jakarta ke Malang itu via tol, kalian kayaknya harus cobain deh sensasi naik bus ini. Karena dengan rute yang berbeda, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda pula. Bahkan nih, bagi kalian yang belum pernah sama sekali via Panturaan, mungkin bus ini bisa jadi ya penambah pengalaman lah untuk kalian. Mulai dari seatnya dulu ya, aku bakal bukan menilai sih, tapi aku ingin mengutarakan perasaanku pas naik bus ini. Untuk seatnya dulu, kalau misalnya di video pertama aku bilang bus ini nyaman, menurutku itu beneran kebukti sih. Sejauh ini bus ini bisa memapah badanku dengan baik, tepatnya di seatnya ya. Seatnya itu bisa memapah dengan baik, busnya juga nyaman, bunyi kriat-kriatnya itu nggak terlalu mengganggu. Bahkan bisa dibilang ini jarang kok untuk kriat-kriatnya. Untuk kalian yang badannya segede aku nih ya, aku 90 kilo ke atas, itu masih oke kok duduk di kursi bus ini. Mungkin kalau busnya itu lebih besar lagi kursinya, harganya udah nggak di 370 sampai 390. Mungkin bisa jadi 400 ke atas. Jadi menurutku kalian bisa memilih bus yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya kalian ingin nyari pengalaman yang berbeda, bus ini bisa memberikan pengalaman itu, teman-teman. Seperti teman-teman tahu, kalau misalnya di bus Jakarta Malang itu persaingannya super ketat. Bahkan banyak bus yang memberikan servis terbaiknya di Jakarta Malang. Ya, bisa dibilang bus ini memiliki segmen penumpang sendiri ya. Jadi memang nggak mengikuti yang ada di persaingan sekarang, yaitu memberikan pelayanan yang jor-joran mulai dari kompartemen, terus juga pramugari dan lain-lain sebagainya. Menurutku bus ini punya pasarnya sendiri, dan apabila kita lewat jalur yang tidak seperti biasa gitu ya, kan biasanya via tol, ini ada via non tolnya via Jombang Lamongan. Menurutku dia sangat-sangat punya pasarnya sendiri untuk di warga Jombang dan Lamongan. Bahkan ya teman-teman, aku tadi nanya ke Pak Kernet, kata beliau untuk sampai Malang penumpangnya cuman aku aja loh. Jadi emang untuk di rute ini itu kebanyakan penumpang turun di Jombang atau di Lamongan. Kalau misalnya ada di Gresik, ada juga yang turun di daerah-daerah itu. Untuk sampai Malang sendiri ternyata untuk medali emas hanya mengangkut yang naik dari Pondok Pinang aja. Biasanya kalau misalnya selain Pondok Pinang itu bakal diikutin dengan bus-bus yang full via tol. Tapi kalau misalnya naik dari Jakarta via Pondok Pinang angkatan siang, itu bakalan dibarengin sama teman-teman yang naik ke Jombang ataupun ke Lamongan. Begitu. Jadi emang ada segmen-segmennya sendiri, dan bus ini menurutku punya segmen itu. Begitu teman-teman.
kalau Saat ini bus sedang melintasi jalan tol Surabaya Malang. Bisa dibilang kalau misalnya di pagi hari atau di sore hari, daerah ini tuh pemandangannya bagus pol. Jadi bagi kalian yang mau lihat pemandangan bagus ya silahkan naik dari Surabaya ke Malang atau Malang Surabaya di jam-jam golden hour. Jadi kalian bisa dapat matahari yang terbit atau terbenam, gunung-gunung di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tapi kalau malam kayak gini sih, waduh nggak kelihatan ya. Oke teman-teman, akhirnya saya tiba di Malang naik medali emas. Dan sekarang jam 5 lebih 13 menit. Wow. Mana? Itu dia, Arjosari. Ini tepatnya aku ada di depan pom bensin Arjosari Malang teman-teman. Terima kasih banyak banget untuk kru yang udah bertugas. Baik-baik banget teman-teman. Karena aku sepanjang tadi itu ngobrol banyak hal tentang Palembang, tentang Jogja, tentang pokoknya apapun deh. Terima kasih banyak banget untuk bapak-bapak kru yang bertugas. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton videoku. Sampai di sini dulu untuk perjalananku bersama medali emas dari Jakarta menuju Malang teman-teman. Terima kasih yang udah menonton 2 episodenya atau 3 episode, belum tahu juga sih. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.